semuanya, kali ini kita akan membahas soal nasionalisme. Untuk itu, kita lihat soalnya sama-sama yuk. Sumpah Pemuda dianggap sebagai titik awal perjuangan nasionalisme di Indonesia. Sumpah Pemuda merupakan kesepakatan Kongres Pemuda II yang diketuai oleh jadi memang Kongres Pemuda II ini salah satu hasilnya yang paling penting itu adalah mengenai Sumpah Pemuda. Kongres Pemuda ini pernah dilaksanakan sebanyak 2 kali. Pelaksanaan yang pertama kita tulis ya. Pelaksanaan pertama ini pada tahun 1926. Intinya kesepakatan atau hasilnya itu akan mengadakan kongres kedua ya. Ada kongres kedua dan di sini ini cirinya nanti takutnya ada gitu. Masih bersifat atau masih adanya ego kedaerahan karena memang peserta dari Kongres Pemuda ini adalah organisasi-organisasi pemuda pada masa pergerakan nasional gitu ya. Kemudian pelaksanaan kedua ini terjadi pada tahun 1928 yang memang hasilnya ini adalah Sumpah Pemuda. Nah, di sini udah nggak ada ego kedaerahan karena memang kemudian si Sumpah Pemuda ini menumbuhkan semangat nasionalisme. Semangat nasionalisme. Oke. Nah, untuk pelaksanaan yang kedua ini diketuai oleh Sugondo Joyo Puspito yang berasal dari Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah A. Halo semuanya, bertemu lagi. Kali ini kita akan membahas soal TWK. Untuk itu kita lihat soalnya sama-sama yuk. Prinsip-prinsip nasionalisme, kedudukan hukum, serta hak dan kewajiban warga negara diatur berdasarkan prinsip. Jadi nasionalisme ini memiliki prinsip-prinsip gitu ya. Nah, prinsip-prinsip nasionalisme ini salah satunya dikemukakan oleh Sartono Kartodirjo. Nah, beliau mengatakan bahwa prinsip-prinsip nasionalisme itu yang pertama ada unity atau disebut juga dengan kesatuan. Nah, ini adalah prinsip mutlak atau syarat yang mutlak harus dipenuhi gitu ya. Kemudian yang kedua itu adalah liberty. Nah, liberty ini artinya kemerdekaan. Di dalamnya ini ada kemerdekaan untuk atau kebebasan untuk mengemukakan pendapat ya, kemudian juga membahas tentang hak dan kewajiban warga negara. Berarti udah ketemu ya jawabannya. Kita lanjut dulu. Yang ketiga ini adalah equality atau persamaan. Nah, kalau persamaan artinya setiap warga ini punya kesamaan atau memiliki hak untuk mengembangkan kemampuannya masing-masing gitu ya. Kemudian yang keempat ini adalah personality atau kepribadian. Ini jelas ya bahwa kepribadian ini terbentuk oleh pengalaman, budaya dan sejarah bangsa. Jadi jawaban yang paling tepat itu yang D ya, liberty. Semuanya, kali ini kita akan membahas soal TWK gitu ya, terutama tentang nasionalisme. Untuk itu kita lihat soalnya sama-sama yuk. Prinsip untuk mencegah tindakan korupsi perlu ditanamkan sejak dini kecuali berarti kita akan membahas tentang prinsip-prinsip dalam budaya anti korupsi. Kita tulis dulu ya. Prinsip dalam budaya anti korupsi. Yang pertama itu ada akuntabilitas.
akuntabilitas, kemudian yang kedua ada transparansi, kemudian ketiga ada kebijakan, lalu keempat ada kontrol kebijakan, lalu yang terakhir ini ada kepedulian. Oke, yang ditanyakan adalah kecuali, berarti kalau kecuali itu ada yang D ya, kritis. Halo semuanya, kali ini kita akan membahas tentang soal TWK gitu ya. Untuk itu kita lihat soalnya sama-sama yuk. Nilai-nilai berikut yang termasuk dalam nilai anti korupsi pada aspek etos kerja adalah nilai anti korupsi aspek etos kerja itu memiliki 6 nilainya nih. Yang pertama ini ada kejujuran, berarti ini berhubungan dengan etos kerja ya. Kemudian kemandirian, lalu ketiga ada tanggung jawab, kemudian yang keempat sederhana, lalu yang kelima kerja keras, dan yang keenam ada sederhana udah ya, berarti 5, sorry. Oke, kita lihat ya, berarti jawabannya adalah tanggung jawab, peduli, mandiri enggak ya? Masuk nih, tapi pedulinya tidak. B, kerja keras masuk ya. Masuk, kerja keras masuk, mandiri juga masuk, sederhana masuk ya. Oke, yang C kita lihat adil tidak, berani, peduli enggak, jujur iya, tanggung jawab, adil tidak ya, berkorban itu bisa jadi jawaban yang paling tepat itu yang B. Halo semuanya, bertemu lagi. Kali ini kita akan membahas soal TWK ya. Untuk itu kita lihat soalnya sama-sama yuk. Ada 9 nilai integritas dalam anti korupsi yang terbagi dalam 3 aspek, yaitu nilai integritas dalam budaya anti korupsi. Yes, betul. Terbagi dalam 3 nih. Yang pertama ini adalah aspek inti, kemudian yang kedua adalah aspek etos kerja, kemudian yang ketiga ini adalah aspek sikap ya. Kemudian nih ada pembagiannya lagi. Untuk aspek inti ini ada jujur, kemudian tanggung jawab, dan juga peduli. Kemudian dalam aspek etos kerja ini ada kejujuran, kemudian mandiri, lalu kerja keras, kemudian sederhana. Kemudian aspek sikap ini ada berani, lalu peduli, dan juga adil. Oke, jadi jawabannya itu adalah inti, etos kerja, dan sikap. Jawabannya B. Halo semuanya, bertemu lagi. Kali ini kita akan membahas soal TWK. Untuk itu kita lihat soalnya sama-sama yuk. Menyatu padankan berbagai kelompok sosial dan budaya dalam kesatuan wilayah suatu negara yang membentuk identitas nasional merupakan konsep integritas secara Nah, kita harus mengerti dulu nih tentang konsep integritas nasional. Integritas nasional. Nah, integritas nasional ini merupakan satu hal yang sangat penting gitu, karena dapat menyatukan perbedaan yang ada dalam sebuah negara gitu ya, dan kemudian juga meminimalisir perpecahan atau gejolak yang terjadi di negara akibat adanya perbedaan yang tadi gitu. Nah,
Kemudian, menyatu padankan berbagai kelompok sosial dan budaya dalam kesatuan wilayah suatu negara yang membentuk identitas nasional merupakan, nah, jadi integritas nasional ini terbagi lagi nih. Jadi beberapa pengertian gitu. Nah, integritas secara politis ini menyatu padankan berbagai kelompok termasuk integritas secara politis. Oke, jadi jawabannya adalah yang A ya. Halo semuanya, bertemu lagi. Kali ini kita akan membahas soal TWK. Untuk itu kita lihat soalnya sama-sama yuk. Di bawah ini merupakan perilaku yang mencederai integritas adalah integritas. Nah, salah satu sikap atau perilaku yang mencerminkan integritas itu adalah kejujuran. Nah, kita cari deh nih di pilihan mana yang kira-kira nggak jujur gitu. Tidak membayar utang, ini kejujuran atau bukan? Bukan ya. Ya. Kemudian tidak melaksanakan jadwal piket yang sesuai jadwal yang ditetapkan, ini berarti dia tidak tertib, bukan tidak jujur. Kemudian mempunyai prinsip dan pemikiran kemana arah masa depan, ini mungkin dia punya planning gitu ya. Kemudian dia memilih kawan berdasarkan latar belakang sosial tertentu, ini juga tidak nih. Kemudian melakukan plagiat karya tulis. Nah, ini adalah salah satu bentuk ketidakjujuran. Berarti ini merupakan salah satu tindakan yang tidak berintegritas gitu. Karena memang plagiat ini kan mengutip sebagian atau seluruh karya tulis tanpa izin atau mencantumkan nama sang penulis, kecuali misalkan kita melakukan penulisan lalu kita mencantumkan nama penulis, itu baru bukan plagiat. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah E. Halo semuanya, ketemu lagi. Kali ini kita akan membahas soal mengenai TWK. Oke, kita lihat soalnya sama-sama yuk. KPK yang merupakan lembaga khusus tindak pidana korupsi memiliki andil dalam perkara korupsi terutama dalam bidang KPK ini kan lembaga khusus untuk menangani tindak pidana korupsi ya. Tindak pidana korupsi. Jadi dia memiliki wewenang nih. Nah, kemudian KPK ini memiliki tugas dan juga peranan untuk melakukan berbagai koordinasi mengenai tindak pidana korupsi. Nah, di sini yang ditanyakan adalah andil dalam dalam bidang apa nih? Di lembaga khusus tindak pidana korupsi memiliki andil dalam perkara korupsi terutama dalam kita lihat nih kewenangannya ya. Kewenangan dari KPK yang pertama adalah penyelidikan, kemudian ada penyidikan, lalu penuntutan, kemudian juga ada melaksanakan sistem pelaporan. Sistem pelaporan ini mencakup meminta informasi kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi terkait. Misal nih ada di instansi A kecurigaan adanya korupsi gitu, itu dilakukan penyidikannya oleh KPK. Nah, jadi andil KPK dalam perkara korupsi itu terutama dalam bidang penuntutan sekaligus penyidikan. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah D ya. Halo semuanya, ketemu lagi. Kali ini kita akan membahas soal TWK. Untuk itu kita sama-sama yuk. Seorang penyelenggara negara sebagai pejabat publik berintegritas tinggi harus memiliki keutamaan pada nilai keutamaan dari seorang pejabat publik yang berintegritas tinggi atau sebagai seorang ASN itu harus memiliki keutamaan dalam nilai kejujuran. Kenapa harus punya nilai kejujuran? Karena memang ini fungsinya adalah untuk
atau menjadi pedoman dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Nah, tugas dan tanggung jawab terutama untuk menghindari bahaya dari KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Karena memang ASN itu seharusnya tidak boleh sedikit pun terlibat dalam praktik KKN. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang